Benar keterangan dia itu ngarang-ngarang. Jelasnya istri saya kan diperkosa sama Joshua. Tidak ada motif lain selain apakah itu perselingkuhan. Berarti itu nggak ada sosok perempuan itu ya Pak ya? Nanti tanyakan ke dia, kita bukan tanyakan untuk persidangan. Siapa yang nyuruh dia ngarang-ngarang seperti itu? Kalau dia yang menembak Joshua, jangan libat-libatkan istri saya. Jangan libat-libatkan Ricky gua. Saya siap bertanggung jawab terhadap apa yang saya lakukan. Demikian juga kita awasi persidangan ini sehingga bisa berjalan adil dan objektif. Nah, kita nggak tahu ada kejadian apa di dalam rumah ini. Nanti mungkin sudah sekitar agak 1-2 jam mungkin yang mulia, baru tiba-tiba ada orang mau keluar dari dalam rumah. Kan pagar kami tutup, jadi dia nggak ketok dari dalam rumah, dari pagar dari dalam. Kan Alfons bilang, saya bilang Alfons, ada orang mau keluar itu. Dia Apung bukain pagar dari dalam, tiba-tiba saya lihat ada perempuan yang mulia. Saya tidak kenal yang mulia. Nangis dia yang mulia. Perempuan itu nangis, baru saya ini siapa kan, karena saya memang tidak ada waktu dia datang. Baru saya lihat ke arah dalam ada Ko Elben juga duduk di depan rumah. Baru habis itu perempuan itu bilang mau cari ini drivernya dia kan, cari mobil di mana. Saya lari ke samping, saya panggilin drivernya yang bawa mobil baju hitam kalau salah yang ini. Baru drivernya datang pakai mobil, perempuan itu naik langsung pulang. Kalau dalam konstruksi peristiwa ini dia lagi tertangkap tangan gitu ya. Ngapain sih kok perempuan bukan muhrim ya, bukan istri orang, ada di dalam rumah seseorang gitu ya. Dan datang nih istrinya nih, istri orang tersebut yang pemilik rumah, dengan marah-marah membawa instrumen ajudan kekuasaan ya, dan mengatakan bawa itu senapan laras panjang, udah kayak mau nyerbu penjahat gitu kan. Nah yang menarik adalah perempuan ini menangis. Ini sama seperti peristiwa yang sering kita baca di koran-koran ketika istilahnya kalau pelakor ya. Terkuak 26 kali upaya paksa matikan CCTV di rumah Sambo sejak Yosua ditembak. CCTV di rumah dinas Ferdi Sambo saat masih menjabat sebagai Kadif Propam Polri di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan ternyata sempat dimatikan secara paksa usai pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Tak tanggung-tanggung, upaya paksa untuk mematikan CCTV tersebut dilakukan sebanyak 26 kali. Adanya upaya paksa untuk mematikan CCTV itu diungkapkan oleh saksi ahli dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Heri Priyanto saat bersaksi di sidang lanjutan kasus Obstruction of Justice pembunuhan Brigadir Yosua di PN Jakarta Selatan Kamis 1 Desember 2022. Duduk sebagai terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria di sana. Heri mengaku bertugas memeriksa sejumlah barang bukti di kasus tersebut, dari mulai hard disk hingga digital video recorder CCTV di rumah dinas Ferdi Sambo yang didapatkan dari penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Ada pertama kali telah melakukan pemeriksaan kasus ini satu unit hard disk warna hitam. Kedua adalah terhadap barang bukti digital unit DVR dan satu buah Microsoft Surface hitam dalam keadaan terurai atau rusak, kata Heri di ruang sidang. Heri menuturkan saat DVR tersebut diperiksa ditemukan peringatan yang menunjukkan tidak adanya hard disk atau ruang penyimpanan. Karena hal tersebut selanjutnya timnya melakukan pemeriksaan menggunakan metode forensik tapi tidak mendapatkan file apapun di dalamnya. Perlu saya sampaikan, ahli memeriksa terhadap DVR itu. Pertama, dalam satu unit DVR ditemukan informasi terdapat fisik media penyimpanan berupa hard disk, namun terdapat pesan peringatan berupa tidak ada disk atau hard disk tidak terdeteksi dalam sistem DVR, kata dia. Selanjutnya kami lakukan pemeriksaan metode forensik. Kami temukan hard disk tersebut tidak dikenali sebagai file system dan tidak terdapat file apapun, imbuhnya. Karena tak ada file apapun, lanjut Heri, tim kemudian menganalisis log file terhitung sejak 8 hingga 13 Juli 2022. Saat itu ditemukan adanya kegiatan abnormal shutdown atau upaya mematikan perangkat secara paksa sebanyak 26 kali dengan rincian 8 Juli sebanyak 1 kali, 10 Juli 1 kali, 12 Juli 7 kali, dan 13 Juli 17 kali. Namun Heri merinci apakah kegiatan tersebut karena mati lampu atau tindakan disengaja.
Selanjutnya dengan peralatan tersebut kami analisa tentang log file. Kami temukan sebanyak 300, kami ambil sampling dan dari tanggal 8-13 Juli 2022. Apabila kita matikan secara sempurna, maka akan menimbulkan log file power off dan on. Ketika kita menemukan log file abnormal shutdown, maka ada upaya mematikan secara paksa atau tidak prosedural, bisa mati lampu atau dicabut, jelasnya. Heri mengatakan aktivitas tersebut bisa berdampak pada sistem penyimpanan DVR termasuk kerusakan dan hilangnya file di dalamnya.